Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sebelumnya, eh, yang terhormat Ibu Riza Kusnia, SST selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melangsungkan presentasi pada hari ini. Salawat berserta salam terlupa pula kita hadiahkan buat pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 2 Etika Bisnis dan Profesi ABT 5B Pagi akan mempresentasikan materi kami tentang etika sumber daya manusia. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Sonia Sujud kami dengan NIM 4122201035. Dan saya Azika Putri Maharani dengan NIM 4122201040. Dan saya sendiri Usma Viva dengan NIM 4122201044. Baiklah, tanpa berlama-lama, lanjut pada materi kami kali ini, yaitu tentang etika sumber daya manusia. Topik yang pertama yaitu relasi perusahaan dan karyawan. Hubungan antara perusahaan dan karyawan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia kerja yang harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati beserta kepercayaan antara karyawan dan juga perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan itu merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka. Uh, serta seperti menyediakan kesempatan untuk pelatihan, memberikan penghargaan yang adil atas kontribusi yang diberikan, serta mendengarkan masukan dan keluhan dari karyawannya. Selain itu, perusahaan harus berupaya menciptakan budaya kerja yang terbuka, di mana setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, tetapi juga dapat mendorong produktivitas dan inovasi di tempat kerja. Namun di sisi lain, karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan komitmen mereka terhadap perusahaannya, yang dapat diwujudkan dengan bekerja secara produktif, menjaga etika kerja yang tinggi, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan dihadapkan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Dengan demikian, hubungan yang saling menguntungkan ini akan menciptakan sinergi yang positif di mana perusahaan dapat mencapai kesuksesan dan karyawan dapat merasa puas dan berkembang dalam karir mereka. Keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak ini sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azika. Selanjutnya itu ada mengolah keberagaman. Mengolah keberagaman dalam dunia kerja merupakan suatu realitas yang tak terletakkan, tak terelakkan perbedaan latar belakang, budaya, gender, umur, hingga orientasi seksual menyumbangkan kekayaan ide atau perspektif yang unik. Namun keberagaman juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks etika manajemen sumber daya manusia atau SDM. Etika dalam manajemen sumber daya manusia berperan krusial dalam memastikan bahwa semua karyawan terlepas dari perbedaannya diperlakukannya secara adil dan setara. Prinsip-prinsip etika ini menjadi landasan bagi perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Ada pula tantangan dan isu etika dalam mengelola keberagaman. Yang pertama itu ada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, usia, atau karakteristik lainnya masih menjadi masalah serius di banyak tempat kerja. Yang kedua ada stereotype, anggapan umum dan prasangka terhadap kelompok tertentu dapat menghambat potensi karyawan dan menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman. Yang ketiga ada harassment atau pelecehan. Perilaku tidak menyenangkan yang bersifat fisik, verbal, ataupun psikologis dapat menciptakan lingkungan kerja yang toksik.
Yang selanjutnya itu kesenjangan upah. Perbedaan upah yang tidak adil berdasarkan gender ataupun kelompok tertentu merupakan bentuk diskriminasi yang sering terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada akomodasi. Perusahaan perlu memberikan akomodasi yang layak bagi karyawan dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika dalam mengelola keberagaman. Yang pertama yaitu adanya adil. Setiap karyawan berhak diperlakukan secara adil dan setara. Yang kedua yaitu ada respect. Setiap individu memiliki martabat atau yang harus dihormati. Inklusivitas, semua karyawan merasa diterima dan dihargai sebagai dari tim tersebut. Keragaman dan sebagai kekuatan. Keberagaman dipandang sebagai aset yang dapat meningkatkan inovasi atau kinerja perusahaan. Yang selanjutnya itu tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Yaitu ada strategi mengelola keberagaman secara etis. Yaitu ada pengembangan kebijakan yang inklusif, menunjukkan atau menyusun kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan konsisten. Selanjutnya ada pelatihan kesadaran budaya, yaitu memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu keberagaman dan sensitivitas budaya, membangun lingkungan kerja yang inklusif, menciptakan budaya perusahaan yang menghargai perbedaan dan mendorong komunikasi terbuka, memfasilitasi jaringan dukungan yang menyediakan forum bagi karyawan untuk berbagai pengalaman dan saling mendukung, mengukur keberagaman dan inklusivitas, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya terkait job discrimination akan dijelaskan oleh Husnul Afifah. Kepada Husnul disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang job discrimination. Nah, di mana diskriminasi pekerjaan adalah praktik yang tidak etis dan ilegal di banyak negara. Nah, ini bisa mencakup perlakuan tidak adil berdasarkan yang pertama yaitu ras atau etnis. Nah, di mana diskriminasi berdasarkan ras atau etnis terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena bisa jadi seperti warna kulit, asal-usul etnis, atau kebangsaan mereka. Nah, yang kedua yaitu gender. Nah, diskriminasi gender melibatkan perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin seseorang seperti preferensi terhadap satu gender tertentu untuk posisi tertentu atau perbedaan gaji antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Nah, yang ketiga yaitu usia. Nah, diskriminasi usia terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda karena umurnya. Seringkali mempengaruhi pekerjaan yang lebih tua yang dianggap kurang mampu atau kurang inovatif. Yang keempat yaitu disabilitas. Nah, diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dapat mencakup kegagalan menyediakan akomodasi yang wajar tidak tepat di tempat kerja atau mengasumsikan bahwa disabilitas membuat seseorang tidak mampu untuk bekerja. Nah, yang kelima yaitu orientasi seksual. Nah, diskriminasi ini terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena orientasi seksualnya seperti homoseksual, biseksual, atau heteroseksual. Nah, yang terakhir yaitu agama. Nah, diskriminasi agama melibatkan perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena keyakinan atau praktik keagamaan mereka. Nah, termasuk pemakaian simbol-simbol agama atau kebutuhan akan waktu khusus untuk ibadah. Nah, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mencegah diskriminasi dan menangani keluhan terkait dengan cepat dan adil. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan. Nah, penilaian kinerja karyawan yang etis harus terdapat beberapa yaitu seperti objektif dan berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, penilaian harus berdasarkan pada kriteria yang jelas dan relevan dengan tugas pekerjaan untuk menghindari bias.
Nah, selanjutnya yaitu konsisten dan adil untuk semua karyawan, yang mana semua karyawan dinilai menggunakan standar yang sama agar adil dan konsisten sehingga tidak ada perlakuan istimewa. Nah, yang ketiga yaitu transparan dalam proses dan hasilnya, yang mana proses penilaian dan hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh karyawan sehingga mereka memahami bagaimana penilaian yang dilakukan. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik konstruktif, yang mana hasil penilaian harus mencakup umpan balik yang membantu karyawan memahami kekuatan dan area untuk perbaikan. Nah, yang terakhir yaitu, digunakan untuk pengembangan karyawan. Nah, yang mana bukan hanya untuk evaluasi, penilaian harus digunakan untuk mendukung pengembangan karyawan, misalnya melalui pelatihan atau bimbingan, bukan hanya sebagai alat evaluasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Husnul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Azika. Kepada Azika, disilahkan. Oke, selanjutnya itu ada kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Etika dalam dunia kerja, khususnya dalam konteks hubungan antara pegawai dan perusahaan, merupakan fondasi penting bagi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kewajiban pegawai terhadap perusahaan mencakup lebih dari sekedar menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan, integritas, serta kontribusi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Secara umum, kewajiban pegawai dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada kinerja dan produktivitas. Mengerjakan tugas yang mencapai target yang telah ditetapkan dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Efisien, bekerja secara efektif dan efisien, memaksimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Inovasi, terbuka terhadap ide-ide baru, dan terus berupaya meningkatkan kualitas kerja. Profesionalisme, yaitu menunjukkan sikap profesional dalam bekerja seperti tepat waktu, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada integritas dan etika. Jujur dan terbuka. Menjaga kejujuran dalam segala hal termasuk dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Menghormati rahasia perusahaan, tidak mengucurkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak luar, bertindak sesuai nilai-nilai perusahaan, menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang dianut oleh perusahaan, menghindari konflik kepentingan, menjauhkan diri dari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada kerjasama dan kolaborasi. Bekerja sama dalam tim, membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menghargai perbedaan dapat dan latar belakang rekan kerja, komunikasi yang efektif, berkomunikasi secara terbuka dan efektif dengan atasan, rekan kerja, dan pihak terkait lainnya. Perkembangan diri yaitu terus belajar dan berkembang, mengikuti pelatihan atau pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perubahan, terbuka terhadap perubahan dan siap untuk belajar hal-hal baru. Next, yaitu ada kewajiban perusahaan terhadap pegawai. Sama halnya dengan pegawai memiliki kewajiban terhadap perusahaan, perusahaan juga memiliki kewajiban etis terhadap para pekerjanya. Kewajiban ini merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Secara umum, kewajiban perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu lingkungan kerja yang aman dan sehat. Keamanan fisik, menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya atau risiko kecelakaan. Kesehatan mental, menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung kesehatan mental karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3, menerapkan standar K3 yang tinggi dan menyediakan alat pelindung diri yang memadai. Yang kedua itu gaji tunjangan yang adil. Upah yang layak, memberikan upah yang sesuai dengan standar upah minimum dan kinerja karyawan. Tunjangan yang kompetitif, menyediakan tunjangan yang menarik seperti tunjangan kesehatan, pensiun, dan bonus lainnya. Kenaikan gaji, memberikan kesempatan kenaikan gaji secara berkala berdasarkan
kinerja atau prestasi dari karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu ada perlakuan yang adil dan setara. Tidak diskriminasi, kesempatan yang sama, memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang dan maju. Proses evaluasi yang adil merupakan secara objektif dan transparan. Yang keempat yaitu mengembangkan karir, menyediakan program pelatihan atau pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang berprestasi, dan membantu karyawan merencanakan karir mereka dan mencapai potensi yang maksimal. Yang kelima ada privasi, menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan, menghindari pengawasan yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi karyawan. Yang keenam itu ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, menetapkan jam kerja yang wajar dan memberikan waktu istirahat yang cukup, memberikan fleksibilitas dalam bekerja seperti work from home atau jam kerja yang fleksibel. Mungkin sekian aja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu hak-hak karyawan. Hak-hak karyawan merupakan fondasi yang penting untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keadilan di tempat kerja. Setiap karyawan tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, serta setara, serta meningkatkan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Yang pertama yaitu hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Setiap karyawan berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat di tempat kerja. Yang berarti itu perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan secara sopan tanpa adanya perilaku yang merendahkan maupun melecehkan. Lingkungan kerja itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di mana setiap individu itu atau pekerja dihargai tanpa memandang posisi atau latar belakang mereka. Yang kedua yaitu hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah hak dasar yang harus dijamin oleh perusahaan, di mana karyawan berhak bekerja dalam kondisi yang aman dengan perlindungan yang memadai terhadap potensi bahaya fisik maupun kimia beserta psikologisnya. Perusahaan wajib mematuhi standar keselamatan kerja, menyediakan peralatan pelindungan serta melaksanakan pelatihan terkait keselamatan dan prosedur darurat. Yang ketiga yaitu hak untuk bergabung dengan serikat pekerja, yaitu karyawan memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja atau organisasi karyawan, serta memastikan bahwa kepentingan mereka itu diwakili secara adil dalam negosiasi dengan manajemen termasuk dalam hal upah, kondisi kerja maupun kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu hak atas privasi. Privasi karyawan itu adalah hak yang harus dihormati oleh perusahaan yang mencakup tentang hak untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, komunikasi, dan catatan medis. Perusahaan harus memastikan bahwa pengawasan atau pengumpulan data itu dilakukan dengan transparan dan hanya untuk tujuan yang sah serta dengan persetujuan yang jelas dari karyawan. Privasi tempat kerja mencakup juga hak untuk tidak mengalami pengawasan berlebih yang tidak diperlukan. Yang kelima yaitu hak untuk bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Setiap karyawan itu berhak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi. Perusahaan itu harus menerapkan kebijakan tegas yang melarang segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual, pelecehan verbal maupun fisiknya, serta diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, orientasi, maupun seksual yang telah dijelaskan oleh Husnul tadi. Karyawan juga harus memiliki akses ke mekanisme pelaporan yang aman dan efektif jika mereka mengalami atau menyaksikan pelecehan atau diskriminasi. Yang keenam yaitu hak untuk menerima upah yang adil dan tepat waktu. Karyawan berhak menerima konsekuensi yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, yang mencakup gaji yang setara dengan standar industri dan sepadan dengan keterampilan serta tanggung jawab yang dijalankan. Selain itu, upah yang dibayarkan itu harus secara tepat waktu dan transparan tanpa adanya potongan yang tidak sah. Upah yang diadil juga itu memberikan kompensasi tambahan untuk lembur serta bonus dan intensi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dapat disimpulkan yaitu hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan dapat dicapai melalui penerapan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas, dan membangun reputasi yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip dan etika dalam berbagai aspek SDM. Perusahaan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan
praktek etika SDM mereka karena dunia kerja terus berubah. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan dan hukum, tetapi juga membangun budaya kerja yang menghargai keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Pada akhirnya, praktek SDM yang baik akan bermanfaat bagi semua pihak. Karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi. Perusahaan akan mencapai tujuannya dan masyarakat akan menikmati keberadaan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Baik, sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 2 ABT 5B pagi. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.